Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama akan diberkati firman Tuhan. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk dapat menyimak, mengerti firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, berikanlah kami ketenangan supaya kami mampu mencerna, mengerti, dan melakukan di dalam kehidupan ini. Demikian juga hamba-Mu, berikan hamba-Mu kesehatan, hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk dapat menjelaskan firman-Mu sehingga kami semua boleh menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan satu pujian. Dan pujian ini nanti ada kaitannya dengan kebenaran firman Tuhan yang dimanakan kami sama-sama akan mengupasnya. Satu pujian yang sangat indah. Nanti setelah kita sama-sama mengerti firman Tuhan, maka lagu ini akan kita nikmati dengan lebih luar biasa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dari lagu ini saya percaya nanti setelah di akhir kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita nikmati, kita akan bisa melihat betapa luar biasa kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan, jika kita betul-betul mengerti maknanya dengan benar, maka akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Kita akan bisa melihat betapa luar biasa kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan, dan kita akan melihat hari ini Allah ingin berbicara apa
terhadap kehidupan kita masing-masing. Kita buka di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 dengan perikop judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kita nanti akan sama-sama bisa mengerti siapa yang hilang itu. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku. Dia mulai teringat kebaikan bapaknya yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita, bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan menyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi Bapakku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Dari pembacaan ayat ini, kita nanti akan sama-sama menikmati satu hal yang sangat luar biasa. Ya, saya berbicara sangat luar biasa karena kita semua bisa akan menikmati satu berkat Tuhan yang sangat luar biasa apabila kita mengerti maknanya ini dengan benar. Di dalam ayat ini sedang tidak berbicara seperti apa yang sudah menjadi kebiasaan moral-moral yang terjadi saat-saat sekarang antara manusia dengan manusia.
memang kalau secara moral kita melihat seolah anak bungsu ini begitu kurang ajarnya, begitu tidak baiknya, dan begitu tidak patut untuk secara moral. Tetapi Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ini sedang tidak berbicara tentang hukum moral yang biasa dilakukan, yang biasa menjadi kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, rasanya si anak sulung ini memang berhak marah karena dia bekerja sedemikian beratnya, sedemikian luar biasanya. Dia tidak pernah menerima kebaikan-kebaikan yang dia rasakan terhadap orang tuanya. Tetapi si bungsu yang mengambil uang orang tuanya untuk dibuat bersenang-senang, dan pada waktu uangnya habis dia kembali, ayahnya tidak memarahi tetapi bahkan menyambut dan bersuka cita. Banyak orang cuma berkata, ya digambarkan itu bangsa Israel dengan orang-orang yang bukan Israel, orang Israel dianggap orang anak yang sulung. Ada beberapa perubahan-perubahan yang digambarkan yang seperti itu. Tetapi hari ini kita akan mengupas dan saya akan membanding-bandingkan dengan beberapa ayat yang untuk bisa menjelaskan perumpamaan ini dengan dalam. Di dalam ayat-ayat yang kita seringkali mendengar seolah-olah bahkan apa yang Yesus ajarkan itu menentang hukum-hukum yang ada di dalam kehidupan manusia atau kehidupan sosial manusia. Tidak seperti biasanya. Contohnya Tuhan mengajarkan jika kau ditampar pipi kananmu atau pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ini kan satu hukum yang bertabrakan dengan kehidupan sehari-hari. Ataupun jika kau tidak membenci kalau kau mengasihi kedua orang tuamu melebihi aku, kau tidak layak mengikuti aku. Atau banyak hal-hal yang seolah-olah sulit bisa diterima secara kehidupan sosial manusia. Demikian juga tentang ini. Yang di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, sebetulnya Tuhan ingin menggambarkan apa di dalam kehidupan kita. Jika kita tadi saya kasih gambaran-gambaran beberapa ayat yang berbicara tentang jika kau mengasihi kedua orang tuamu melebihi aku, bahkan ada kata-kata jika kau membenci orang tuamu atau istrimu, anakmu, kau tidak layak mengikut aku. Itu semua sebetulnya sedang tidak diajarkan kita menjadi orang yang membenci semua orang, bahkan orang yang dekat dan mengutamakan Tuhan. Mana bisa dia berkata seperti dia mengajarkan hal yang seperti itu. Bahkan dia mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Nah, ini apa yang sebetulnya yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kalau soal membenci itu sudah pernah saya jelaskan, bukan kita harus mengutamakan Tuhan. Tetapi jika kita mengasihi orang-orang yang di sekitar kita dengan kasih yang diajarkan oleh dunia, yaitu kasih yang menuntut timbal balik, kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa jika kau mengasihi seseorang, bahkan mengasihi siapapun juga, bahkan kau rela berkorban, kau rela dibakar dirimu, tanpa kasih yang ada di dalam hatimu itu seperti karena Kristus, itu sia-sia. Dan ini jelas sekali bahwa kasih yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita bukan kasih yang seperti dunia ajarkan. Apa sih kasih yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Kasih yang bagaimana yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Ini nanti kita sama-sama akan merenungkan.
Dan jika kita sudah merenungkan ini dengan baik dan kita mengerti dengan baik, maka kasih sesungguhnya yang ada dalam kehidupan kita itu boleh nyata dalam kehidupan kita sendiri. Karena jelas sekali, tanpa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa melakukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, karena sesungguhnya manusia semua tidak ada seorang pun yang bisa memiliki kasih Allah itu kalau tidak diberikan oleh Allah itu sendiri. Jadi tanda orang percaya, tanda orang yang sudah mengenal Tuhan, pasti kasih Allah itu hadir dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita. Melalui kuasa Roh Kudus kita diberi satu kemampuan untuk dapat melakukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan ciri-ciri yang seseorang jika kita sudah memiliki kasih Allah dalam kehidupan kita, ini nyata sekali yang Tuhan ajarkan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kalau kita mau menyelidiki ya tentang anak yang hilang ini, itu satu hal yang sangat luar biasa. Di mana si bungsu ya setelah menghabiskan uang yang dia minta dari orang tuanya, dia kembali dan disambut oleh ayahnya. Singkat cerita, si sulung yang selalu bekerja bersama dengan orang tuanya yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak pernah menerima pesta dari orang tuanya. Dia merasakan seperti itu sehingga dia mangkel, dia dendam kepada orang tuanya bahkan, dan akhirnya dia kecewa. Ini di dalam kehidupan manusia sering terjadi hal yang demikian. Saya sebelum mengupas di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah, saya ingin mengupas dulu hubungan kita sesama manusia. Padahal yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang kasih sesungguhnya kepada sesama kita digambarkan tanpa kasih Kristus hadir dalam kehidupan kita itu sia-sia semua. Tidak ada artinya semua. Bahkan itu sesuatu yang tidak ada artinya. Bahkan digambarkan di dalam firman Tuhan, jika kau mengasihi, bahkan kau siap untuk membakar dirimu, tanpa kasih Kristus hadir dalam kehidupanmu, itu tidak ada artinya, sia-sia. Nah, sekarang apa yang ingin Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita? Sebelum masuk di dalam perumpamaan ini, coba kita baca di dalam Roma, kitab Roma, pasal ke-13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Hubungannya apa tentang kasih dengan hutang? Saya ayat 13, pasal 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nggak boleh berhutang kepada siapa-siapa, saling mengasihi. Ini berbicara hutang yang model apa? Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hubungannya apa kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dengan tidak boleh berhutang? Apa yang dimaksud tidak boleh berhutang? Ya, kita semua dalam kehidupan ini seringkali melakukan sesuatu dengan hitung-hitungan. Sehingga hubungannya apa di dalam Roma pasal 13 ini tentang kasih dan juga tentang hutang yang disebut hutang tadi, juga tentang kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri.
ada satu hal yang sangat luar biasa firman Tuhan ini yang saya kagum dan saya amati dan saya renungkan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-9 sudah tersimpul dalam firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam surat di Korintus dikasih tahu tentang kasih. Jika kau mengasihi seseorang dan kau siap untuk membakar dirimu tetapi tanpa Kristus, itu tidak ada artinya. Apa hubungannya ini semua dengan Injil Lukas tadi? Saya ingin menyimpulkan langsung di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini sedang berbicara berhutang ini yang tidak kita sadari, di dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi yang kita mengaku sebagai anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah diberi tugas untuk melayani sesamanya, kita sering merasakan bahwa orang itu sudah kita layani, orang itu sudah kita melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan kepada dia, tetapi dia balasnya seperti ini, seperti itu, dan kita mulai hitung-hitungan, dan kita mulai marah kepada orang itu. Dan ada juga kasih. Saya teringat ada seorang teman yang karena untuk kepentingan dirinya, ya, dia menghadapi salah seorang pegawainya, yang dimana pegawainya ini kakaknya memiliki sebuah jabatan yang cukup di dalam sebuah pokoknya memiliki jabatan. Dan si bos ini tahu bahwa kakaknya dari sebuah jabatan yang akan digunakan untuk kepentingannya. Dia mulai membaiki pegawainya ini demi terwujudnya apa yang menjadi keinginannya, supaya pegawainya ini bisa merayu kakaknya untuk memberikan sesuatu keuntungan kepada si bosnya ini. Sehingga bosnya ini kepada pegawainya ini begitu baiknya, begitu memperhatikannya. Tetapi pada saat sang pegawai ini tidak berhasil untuk merayu kakaknya, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, mulai menekan dan melakukan sesuatu intervensi yang sangat menyakitkan. Ini banyak sekali, bahkan bukan seperti itu aja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kita melakukan hal yang seperti itu, tetapi tidak berani kita berbicara terang-terangan, tetapi kita hanya berbicara di dalam hati kita. Aku sudah melakukan satu kebaikan yang seperti ini, tetapi kamu kok balasnya seperti ini. Bahkan kita sering berbicara seolah-olah dia itu bisa seperti itu karena aku sudah lakukan hal yang seperti ini. Kok sekarang dia jahatnya sama saya seperti ini? Rasanya hati kita nggak terima, rasanya kita berhitung seperti itu. Bahkan di dalam kehidupan itu selalu terjadi seperti itu. Dan dikatakan di dalam ayat Roma ini, kitab Roma ini, dikatakan jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, hukum Allah. Artinya seperti itu. Jadi ini maknanya sangat dalam sekali, karena dikatakan karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Kita sebelum menyelidiki Injil Lukas tadi, kita introspeksi dulu kasih sesama manusia ini. Nanti kita bisa melihat di dalam Injil Lukas itu lebih dalam lagi. Ya.
Di dalam Injil Lukas pasal 15 itu nanti kita akan bisa menerima berkat secara luar biasa. Karena apa? Karena jika kita tidak bisa melihat di dalam kehidupan kita sesama manusia, kita tidak, sulit sekali kita bisa melihat di dalam perumpamaan yang ingin Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Di dalam perumpamaan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32 ini, ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu apa? Di mana saya akan bahas dulu si anak yang sulung. Anak yang sulung ini dia berkata, aku sudah bekerja sedemikian beratnya, aku sudah melakukan hal yang luar biasa kepada orang tuaku, tetapi aku tidak pernah disembelihkan kambing-kambing domba, kambing-kambingnya lebih kecil daripada lembu untuk teman-temanku. Jadi dia tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Dia cuma bekerja dan dia merasakan sudah melakukan hal yang sangat luar biasa kepada orang tuanya. Dan dia merasa kecewa karena adiknya yang melakukan hal yang tidak benar, yang tidak baik. Pulang ayahnya menyambut dia, dan ayahnya bahkan menyembelih lembu yang gemuk. Bukan kambing lagi, tapi lembu yang gemuk untuk adiknya yang sudah berfoya-foya dan berhambur-hambur itu. Ayat ini sedang tidak berbicara tentang moral. Kalau ayat ini berbicara tentang moral yang diajarkan oleh kehidupan kita, Tuhan Yesus sedang tidak mengajarkan hal yang demikian. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan hal yang demikian, rasanya di dalam ayat ini sedang tidak berbicara tentang kasihnya sang bapak, yaitu ayahnya kepada anak yang sulung ini. Dia sambut seperti seolah-olah kita ini orang yang berdosa, dan kita pada waktu kita mau kembali kepada bapak menyambut kita. Itu tidak usah dikasih perumpamaan. Itu jelas sekali, kita semua sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, bahwa kita ini bukan seperti anak yang bungsu itu yang menghambur-hamburkan uang ataupun melakukan kejahatan-kejahatan yang berdosa. Dan kalau kita mengingat dan kita kembali kepada orang tua, kepada Allah, dan dia menyambut kita, pasti. Dan bukan soal berbicara tentang bagaimana kita harus kembali kepada dia. Soal kita mau kembali atau enggak, itu kasih karunia, itu anugerah, di mana Allah yang sanggup memberikan kita satu kekuatan, kemampuan supaya kita bertobat dan kembali kepada dia. Karena dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan jelas sekali berbicara, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau bukan Bapa yang memberi. Itu jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah kalau bukan Allah yang menarik. Itu jelas sekali. Jadi ayat ini sedang tidak berbicara tentang pertobatan, tetapi ayat ini berbicara tentang kasih. Karena jelas sekali dikatakan berbicara tentang di mana bapaknya berbicara tentang kasih. Dan ini antara anak sulung dan anak bungsu, bukan antara anak bungsu dengan bapaknya. Dan anak sulungnya ini kita minggirkan. Yang ditekankan di dalam perumpamaan ini sebelumnya tentang anak sulung. Kenapa anak sulung ini saya tekankan? Bahwa anak sulung ini seringkali saya berbicara seringkali, yang hilang ini sebetulnya anak sulung ini, bukan anak bungsu. Anak bungsu ini kembali kok. Anak bungsu ini datang kepada bapaknya. Dan anak yang sulung ini kecewa. Karena apa? Dia merasa dia sudah melakukan hal-hal yang baik kepada bapaknya. Dan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melayani Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan ini yang tidak mau jujur lah. Kalau saya ngomong nggak mau jujur kepada hati kita kepada Bapa. Kita harus jujur dan kita harus terus terang aja berbicara dan kita minta ampun. Karena apa? Seringkali kita merasakan bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan. Kita benar-benar rasanya sudah melakukan all out untuk Tuhan. Dan kita sudah melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan.
Tetapi kok malapetaka bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kok masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita? Dan kita mulai kecewa. Dan kita mulai merasakan bahwa Allah gak baik. Dia tidak adil. Dia tidak benar. Aku sudah melakukan hal yang baik, harusnya dia menjaga aku, harusnya dia membalas aku kepada kesenangan-kesenangan, harusnya dia memenuhi keinginan-keinginanku, harusnya dia memuaskan segala kemauanku, karena aku sudah melakukan satu hal yang memuaskan dia, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan dia. Kalau itu ada dalam hati kita, kita bertobat. Sedangkan si bungsu ini, pada waktu dia meninggalkan bapaknya, ya, di dalam perantauan digambarkan dia mengalami satu keterpurukan, dan dia mulai teringat kebaikan-kebaikan bapaknya, dan dia mulai teringat kebaikan bapaknya dengan digambarkan apa? Bapaknya begitu baik kepada pegawai-pegawainya. Bahkan dia merasakan saat ini dia jauh lebih buruk daripada pegawai orang tuanya. Dengan gambaran itu jelas sekali, ya, perumpamaan ini sedang ingin menggambarkan bahwa si bungsu ini teringat akan kebaikan-kebaikan bapaknya, sehingga dia mulai kembali kepada bapaknya. Dan ini menunjukkan tanda-tanda bahwa orang yang menerima kasih karunia, bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia, bahwa seseorang yang sudah mengaku bahwa Roh Allah ada dalam dirinya, di dalam kehidupannya, di dalam situasi yang paling berat, dalam situasi apapun juga, dia tetap mengingat, merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan menjauhi Allah, bahkan dia tidak mungkin meninggalkan Allah, karena dia merasakan kebaikan Allah di dalam kesengsaraan yang begitu berat. Kalau kita teringat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bukan menjauh, bahkan kita akan mendekati dia, dan kita akan mengakui segala kebobrokan kita di hadapannya, dan kita akan selalu bersandar kepada dia. Ayat ini luar biasa sekali, ya. Ayat ini berbicara di dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan yang tidak sama, ya, yang tidak sama seperti yang dunia ajarkan. Di dalam kehidupan dunia ini kita selalu disuruh ingat tentang kebaikan seseorang, dan kita membalas kepada seseorang, tetapi dengan tanda tanpa kita sadari, kalau kita dijahati ya kita balas dia. Jadi hutang piutang, sehingga di kitab Roma dikatakan jangan kamu berhutang. Kita lakukan semua di dalam kasih Allah. Dikatakan di dalam hukum ngasih harus saling mengasihi. Itu kita sudah memenuhi seluruh hukum Taurat, hukum Allah artinya. Jadi kalau kita mengaku Roh Kudus ada dalam diri kita, kasih Allah ada dalam diri kita, hendaknya hubungan kita kepada seseorang yang lain, itu yang kita pakai bukan tentang hutang piutang. Dalam arti hutang piutang ini, kamu melakukan kebaikan kepadaku sedemikian, aku akan melakukan kebaikanmu sedemikian. Kamu melakukan kejahatanku sedemikian, aku akan membalas kejahatanmu sedemikian. Tidak diajarkan seperti itu dalam hukum Allah. Tetapi yang diajarkan dalam hukum Allah itu adalah hukum kasih. Di mana kasih Allah kalau hadir dalam kehidupan kita tidak menghitung itu, sehingga Yesus mengajarkan lebih dalam lagi. Jika kau ditempeling pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kasihilah musuhmu. Itu tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa Allah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Sulit kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita. Berat, gak mungkin bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu Yesus mengajarkan jangan kau pahit. Jika kau pahit, kau tidak mungkin kamu bisa beribadah kepadaku. Karena sama saja kalau kita bisa pahit kepada seseorang, ya, apalagi kita merancang yang tidak baik kepada seseorang untuk kepentingan diri kita sendiri, itu menunjukkan bahwa kita tidak ada Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ada kasih dalam diri kita. Betapa luar biasanya tentang perumpamaan ini. Jadi dalam perumpamaan ini digambarkan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kita mulai mengerti siapa yang hilang.
Berarti yang hilang ini adalah anak sulung itu, karena sesungguhnya anak sulung itu digambarkan adalah seseorang yang tidak memiliki kasih. Dia bekerja giat kepada bapaknya, dia melakukan segala kebaikan-kebaikan kepada bapaknya karena satu tujuan. Dia menuntut, dia menginginkan sesuatu kebaikan dari bapaknya. Banyak sekali dalam kehidupan anak-anak Tuhan beribadah dengan giat, melakukan satu kegiatan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah, tetapi dengan satu tujuan, menuntut kebaikan kepada Allah. Tanpa disadari, kalau aku beribadah dengan rajin, kalau aku benar-benar mau ibadah, nanti Allah memenuhi segala keinginanku. Menjagai aku, Allah dijadikan satpam, Allah dijadikan dokter, Allah dijadikan ATM yang akan memberikan kita berkat-berkat. Dan kita mengasihi dia karena dia sumber daripada hal yang demikian. Tetapi sesungguhnya Allah tidak ingin mengajarkan hal yang demikian. Dia tidak berkata, kamu mengasihi karena aku adalah sumber berkat. Dia tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dia ingin mengajarkan, kamu mengasihi aku karena kasih itu sudah hadir dalam hidupmu. Sehingga dikatakan di dalam hukum Allah yang utama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu jelas sekali hukum Allah. Dan ini kita harus menyadari, sehingga di dalam perumpamaan ini ada satu tujuan yang sangat luar biasa di dalam perumpamaan ini yang Yesus gambarkan tentang si bungsu dan si sulung. Si bungsu itu meninggalkan orang tuanya dan dia pada waktu menghambur-hamburkan uang dan uangnya habis dan dia terlantar dan dia begitu sengsaranya, dia teringat akan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Dia teringat akan hal-hal yang telah dilakukan orang tuanya dalam kehidupannya. Dan dia tahu betapa baiknya orang tuanya dalam kehidupan dia kembali kepada orang tuanya. Dan si sulung yang bekerja semangat giat kepada orang tuanya, tetapi tujuannya bukan kasih, tetapi tujuannya karena dia ingin menerima pembalasan daripada orang tuanya. Dan pada waktu dia melihat adiknya menerima dan dia tidak menerima, dia mangkel. Padahal adiknya menerima itu bukan karena kebaikan-kebaikan yang adiknya lakukan kepada orang tuanya, karena ini berbicara tentang hukum kasih, yaitu kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Korintus, surat Korintus maksud saya, dikatakan tentang kasih, jika seseorang mau berkorban bahkan membakar dirinya tanpa kasih Kristus, sia-sia. Nah, ini hubungannya dengan apa? Jelas sekali, kasih Allah yang jika hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menghitung-hitung dalam kehidupan kita. Sehingga kalau dalam kehidupan kita tidak menghitung-hitung sesama kita, orang ini baik, anakku baik, orang ini jahat, anakku akan jahat. Betapa indahnya kehidupan ini yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan hubungan kita dengan Allah, kita lakukan segala hal yang kita lakukan untuk pekerjaan Allah. Kita lakukan segala kehidupan kita dalam ibadah kita, mengasihi Allah dengan satu tujuan, bukan kita mengharapkan sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita, atau kita mengharapkan sesuatu balasan daripada yang akan Allah berikan dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kita lakukan di dalam kehidupan kita, beribadah kita lakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita mengasihi Dia, karena kasih Allah sudah hadir dalam hidup kita. Itu yang harus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita mengingat terus akan kebaikan Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat mengiring Dia, maka kita akan kuat melayani Dia, maka kita akan kuat menghadapi situasi apapun juga dalam kehidupan ini, karena kita teringat selalu kebaikan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jika kita mengerti ini dengan baik, jika kita menghayati firman Tuhan ini dengan baik, maka saat kita mendengarkan lagu ini, kita akan merasakan betapa luar biasanya ya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama akan merasakan
kebaikan Allah betapa luar biasanya. Dan anugerahnya selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu mengingatkan akan segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dalam pribadi kami, Kau selalu menyentuh kami. Kau selalu membimbing kami. Di dalam keluarga kami, Kau selalu menjagai. Saat kami mengalami keterpurukan, saat kami mengalami kelemahan, Kau yang mengangkat kami. Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Saat kami menghadapi goncangan, Kau yang meneguhkan hati kami. Kau yang memberikan kami kekuatan. Saat kami goyang, Kau yang menjagai kami. Betapa luar biasa kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat kami jatuh di dalam dosa, Kau yang mengangkat kami. Kau yang menyadarkan kami. Saat kami mengalami kekecewaan di dalam kehidupan, saat kami dikecewakan oleh seseorang, Kau yang menghibur kami. Kau selalu yang bekerja dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui lagu pujian ini, kami bisa merasakan kebaikan-Mu. Kami bisa merasakan Kau selalu memuaskan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin.